Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah abtadiul ibda bismidzatil aliyah musadiran faidal barakati ala ma'ana lahu aulah. Perkenalkan, saya Thamrul Fuad dari PAI 2B, yang mana di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari materi kelompok saya, yaitu kelompok 6, tentang komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang mana kumpulan dari beberapa item ini sangatlah penting dalam proses belajar mengajar, dalam proses pembelajaran. Jadi bisa dikatakan bahwa jikalau tidak ada komponen pendidikan, maka suatu proses pendidikan itu tidak akan berhasil dan bisa dikatakan cacat dalam proses pembelajaran. Lalu apa saja sih yang ada dalam komponen-komponen pendidikan itu, komponen-komponen pembelajaran? Mari kita simak berikutnya. Yang pertama, ada pendidik dan peserta didik. Nah, pendidik dan peserta didik adalah komponen yang paling utama dalam suatu proses pembelajaran. Mengapa? Karena jikalau tidak ada pendidik dan peserta didik, lalu siapa yang akan menjadi pelaku dalam proses pembelajaran tersebut? Makanya, pendidik itu adalah seseorang yang menyalurkan ilmu-ilmunya, seorang yang menyalurkan suatu pengetahuan terhadap peserta didik. Dan peserta didik adalah seorang yang menerima apa yang diberikan oleh pendidik. Nah, jadi antara peserta didik dan pendidik ini itu saling keterkaitan. Makanya mengapa pendidik dan peserta didik ini dijadikan sebagai komponen paling utama. Lalu selanjutnya ada yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran tentunya adalah suatu yang akan dicapai melalui proses pembelajaran. Jadi, dalam pembelajaran itu ada suatu perencanaan pembelajaran, di mana itu ada mata kuliahnya, dan juga perencanaan pembelajaran itu tentunya untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya tujuan pembelajaran yaitu suatu target yang harus dicapai dengan suatu proses pembelajaran. Nah, jadi selain itu nanti akan bersangkut paut dengan metode pembelajaran itu sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Tentunya tanpa adanya tujuan pembelajaran, suatu proses pendidikan itu akan luntang-lantung, jadi tidak jelas. Proses pembelajaran itu akan terasa tidak efektif, karena tidak akan ada yang dituju jikalau memang tidak ada suatu tujuan pembelajaran. Makanya tujuan pembelajaran ini tentunya sangat harus diadakan dalam suatu pembelajaran agar apa yang kita lakukan itu bisa mengacu terhadap tujuan pembelajaran ini. Lalu yang ketiga, yaitu adanya bahan pembelajaran. Apa itu bahan pembelajaran? Bahan pelajaran yaitu perangkat ajar berupa materi-materi yang akan disuguhkan terhadap peserta didik. Yang mana bahan pembelajaran ini dapat sebagai pembantu pendidik untuk melakukan suatu proses pembelajaran.
untuk menyampaikan pengetahuannya terhadap peserta didik. Lalu ada apa saja sih bahan pembelajaran itu? Banyak. Yang pertama seperti dari bahan cetak, yaitu adanya buku ataupun dari bahan-bahan cetak lainnya. Lalu ada seperti ada media elektronik, lalu lain sebagainya. Yang mana intinya bahan alat ajar tersebut, perangkat ajar tersebut bisa membantu atau bisa menjadi sebuah sumber apa yang akan dipelajari, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada strategi dan metode pembelajaran. Apa sih itu strategi atau metode pembelajaran itu? Jadi strategi atau metode pembelajaran dari namanya saja sudah strategi. Tentunya cara-cara agar pendidik bisa menyampaikan suatu pengetahuan atau suatu hal terhadap peserta didik, agar peserta didik bisa nyaman dengan cara belajarnya. Jadi strategi itu merupakan hal yang sangat penting menurut saya, karena banyak sekali apalagi pada era sekarang peserta didik yang tentunya lebih cenderung introvert. Makanya strategi itu sangat penting menghadapi karakteristik dari para peserta didik. Makanya pendidik harus bisa memakai strategi dengan baik. Contohnya seperti halnya ada yang pertama inquiry learning, yang mana merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu ada expository learning atau direct instruction yang berpusat pada guru. Jadi segala hal bentuk apapun itu pengetahuannya itu tentunya berpusat pada guru. Lalu ada diskusi group learning. Lalu ada individual learning yang merupakan belajar mandiri. Jadi sesuai karakter atau bisa dikatakan mungkin otodidak, yang mungkin itu karena yang saya rasa itu. Lalu yang selanjutnya ada media pembelajaran, yang mana media pembelajaran ini adalah suatu yang membuat lingkungan pembelajaran menjadi efektif. Jadi suatu yang sangat membantu pendidik untuk menyampaikan sesuatu terhadap peserta didik ataupun sebaliknya. Yang mana media pembelajaran ini merupakan alat bantu seperti proyektor ataupun laptop ataupun lainnya, yang intinya bisa membantu menjadikan suasana lingkungan pembelajaran itu menjadi efektif. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran, yang mana ini adalah tahap terakhir dari komponen pembelajaran, karena evaluasi adalah proses penganggaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan suatu hasil dari pembelajaran. Jadi evaluasi ini bisa mencakup tes ataupun pengukuran lainnya, dan juga bisa
di luar dari keduanya. Lalu hasil dari evaluasi ini bisa memberikan keputusan yang profesional untuk menetapkan apapun hasilnya itu. Nah, tentunya dari caranya itu bisa dengan kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi evaluasi pembelajaran ini tentunya sangat berguna untuk menjadi tolak ukur bagaimana kita merencanakan suatu pembelajaran untuk kedepannya. Mungkin sekian dari saya. Tentunya banyak sekali kekurangan yang belum tersampaikan oleh saya dan saya harap maklum. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.